Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proposal bisnis plan pengantar kewirausahaan dengan mengajukan judul bisnis Klepon Cokolumer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Azidah Mutazia dengan NIM 21004113 bersama rekan saya An-Najmi Hayati dengan NIM 21006108, Adinda Safitri dengan NIM 21234001, dan Anissa Mayasari dengan NIM 21006107. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini. Manfaat bisnis, perkembangan kuliner dalam hal ini yang semakin bervariatif membuat persaingan bisnis di bidang kuliner semakin ketat. Sehingga diperlukan sesuatu yang baru dan berbeda untuk menarik minat para pecinta kuliner. Berdasarkan fenomena di atas, maka sangat cocok dan potensial bagi kami untuk mendirikan usaha di bidang kuliner, yaitu jajanan Klepon Cokolumer. Di mana jajanan Klepon Cokolumer ini sesuatu hal yang baru akan menarik minat para kaum muda. Klepon Cokolumer adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang bahan utamanya terbuat dari tepung. Di sini kami berkeinginan mengembangkan tepung ketan ini menjadi salah satu alternatif makanan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, menurunkan depresi, dan juga tentunya membuat cepat kenyang. Masyarakat saat ini berusaha mengkonsumsi makanan sehat harus menjadi kebiasaan agar kesehatan badan terjaga. Hal itu dilakukan dengan memilih makanan alami dan dalam kondisi segar, tanpa bahan pengawet. Karena itulah kami membuat usaha makanan sehat yang aman dikonsumsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu Klepon Cokolumer. Klepon Cokolumer yang menjadi hidangan utama atau hidangan penutup yang terbuat dari tepung beras, coklat, dan kelapa. Makanan ini dapat dimakan dengan garpu, sendok, atau langsung dengan tangan. Di samping rasanya yang enak, Klepon Cokolumer ini juga merupakan makanan yang bergizi dan harganya cukup terjangkau bagi kaula muda. Kegunaan produk ini sebagai makanan utama ataupun makanan penutup, keunggulan produk ini tidak monoton karena memiliki bermacam varian topping. Disukai oleh semua kalangan karena pengemasannya modern, serta mengangkat tema makanan tradisional dengan tema modern. Keunikan produk ini berbeda dari makanan lainnya karena produk kami memakai topping utama yaitu coklat. Struktur organisasi. Yang pertama, Azidah Mutazia sebagai ketua, saya sendiri Anissa Hayati sebagai bendahara, Adinda Safitri sebagai bidang dapur dan perlengkapan, Anissa Mayasari sebagai bidang pemasaran. Analisis pasar. 1. Target konsumen. Target konsumen produk kami adalah kalangan remaja atau kalangan pelajar, anak muda, masyarakat umum, dan pengguna akun sosial media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Pelajar atau masyarakat sekitar yang ingin mencari camilan atau makanan yang ingin dinikmati sendiri atau bersama-sama, serta pada saat ini banyak orang yang menyukai makanan yang menarik dan masih jarang ditemukan, jadi membuat orang penasaran dan ingin membelinya. Serta makanan ini mengangkat tema makanan tradisional dengan topping modern yang meningkatkan minat daya tarik pelanggan terhadap produk ini. Selanjutnya yaitu potensi dan segmentasi pasar. Klepon Cokolumer dipublish di daerah Kota Padang, Sumatera Barat. Kota Padang sendiri merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kota pendidikan sehingga padatnya penduduk ditambah para pendatang untuk bersekolah di sana, serta didukung dengan angka kehidupan anak muda yang tinggi. Sehingga dinilai sangat strategis dan cocok untuk memasarkan produk Klepon Cokolumer di daerah ini. 3. Wilayah pemasaran. Daerah sekitar area UNP dan Stadion Gor Haji Agus Salim. Jadi kami memerlukan tempat yang strategis dan selalu dikunjungi oleh orang-orang. Oleh karena itu, kami memilih kawasan sekitar UNP dan Gor Haji Agus Salim merupakan tempat yang cocok untuk memasarkan produk ini. Yang keempat ada persaingan dan peluang pasar. Dari kondisi pasar saat ini, kami lebih mengedepankan pada bagian keunggulan rasa yang mampu mengait pelanggan untuk kembali berlangganan dengan produk kami. Meskipun banyak produk yang mirip dengan produk kami, tetapi kami tetap mengunggulkan cita rasa lokal dan memadukannya dengan topping yang bervariasi yang sesuai dengan selera konsumen, khususnya anak muda, yang suka dengan makanan yang menarik dan belum pernah mereka coba sebelumnya, atau yang sering disebut dengan out of the box, yang membuat rasa penasaran mereka akan produk ini. Wilayah pemasaran mencakup daerah Kota Padang, baik secara direct marketing maupun internet marketing, sehingga usaha kami memiliki keunggulan dari segi promosi hingga pelayanan terhadap konsumen. Yang kelima ada media promosi yang digunakan. Dengan kondisi saat ini, produk Klepon Cokolumer memilih untuk menggunakan media promosi sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, serta menggunakan logo produk sebagai salah satu media promosi. Yang keenam ada strategi pemasaran yang akan diterapkan.
Strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh Kelapa Coko Lumer adalah dengan memanfaatkan sosial media dengan aktif dalam melakukan promosi secara terus-menerus seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Dan dengan menempelkan logo perusahaan pada setiap kemasan atau packaging juga salah satu perwujudan dalam promosi dan strategi pemasaran, karena dengan logo, konsumen akan mudah mengingat produk yang ditawarkan. Rencana produksi. Yang pertama ada bahan baku untuk lepon. Sudah pasti bahan baku untuk lepon yang utama adalah 500 gram tepung beras putih, 10 lembar daun pandan, 2000 ml air, dan setengah sendok teh garam. Bahan baku untuk isian klepon. Yang sudah pasti coklat lumer, dengan menggunakan setengah batang coklat lumer. Bahan untuk topping. Yang pertama ada setengah sendok teh garam dan 1 butir kelapa parut putih. Selanjutnya ada alat dan teknologi. Alat dan teknologi yang kami gunakan yang pertama ada panci, yang kedua ada kompor. Selanjutnya proses produksi. Langkah pertama siapkan 10 lembar daun pandan yang sudah dicuci. Kedua, potong daun pandan menjadi beberapa bagian. Kemudian siapkan blender untuk menghaluskan daun pandan, ditambahkan air sebanyak 750 ml. Kemudian, saring air daun pandan, pisahkan dari ampasnya. Setelah itu, masukkan 3 sendok teh garam halus ke dalam air pandan lalu aduk merata. Siapkan mangkuk besar, masukkan 500 gram tepung beras putih dan tuang air daun pandan secara bertahap. Aduk adonan menggunakan tangan agar lebih merata. Selanjutnya, siapkan coklat batang yang sudah dipotong dadu. Kemudian, ambil beberapa bagian adonan lalu dibentukkan bulat. Masukkan coklat ke dalam adonan. Lalu, bentuk adonan menjadi bulat, letakkan ke atas loyang yang sudah disiapkan. Siapkan panci untuk merebus, masukkan air 2000 ml, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan adonan ke dalam panci satu persatu agar tidak lengket. Kemudian masak dengan api sedang selama 15 menit. Lalu tiriskan, dan masukkan ke dalam mangkuk kelapa parut yang sudah diberi garam. Kelapa Coko Lumer siap disajikan dengan tambahan topping kelapa parut putih yang gurih. Berikutnya, kapasitas produksi. Produk ini akan menyajikan kelapa Coko Lumer dengan 1 porsi dengan topping parutan kelapa putih serta isian coklat yang lumer atau meleleh. Untuk sehari kami akan menjual kurang lebih 50 kotak. Rencana keuangan dan data. Rencana keuangan dan data dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, peralatan penunjang, yang kedua, bahan habis pakai, yang ketiga, biaya lain-lain, yang keempat, yaitu biaya perjalanan. Yang pertama yaitu peralatan penunjang. Nama alat yang pertama yaitu standboard table, 1 buah, harga satuan 850.000, jumlah biaya 850.000. Kedua yaitu tenda lipat 1 buah, harga satuan 500.000, jumlah biaya 500.000. Yang ketiga, kursi 10 buah, harga satuan 25.000, jumlah biaya 250.000. Yang keempat yaitu meja lipat 1 buah, harga satuan 20.000, jumlah biaya 20.000. Yang kelima yaitu mangkok kecil 2 buah, harga satuan 5.000, jumlah biaya 10.000. Yang keenam yaitu mangkok besar 2 buah, harga satuan 10.000, jumlah biaya 20.000. Yang ketujuh yaitu pisau 3 buah, harga satuan 2.000, jumlah biaya 6.000. Yang kedelapan yaitu telenan 2 buah, harga satuan 15.000, jumlah biaya 30.000. Yang kesembilan nampan 2 buah, harga satuan 25.000, jumlah biaya 25.000. Yang ke-10 sendok teh 1 set, harga satuan 10.000, jumlah biaya 10.000. 11 yaitu piring 2 buah, harga satuan 10.000, jumlah biaya 20.000. Yang ke-12 penjepit makanan 2 buah, harga satuan 10.000, jumlah biaya 20.000. Yang ke-13 kompor gas 1 buah, harga satuan 150.000, jumlah biaya 150.000. Yang ke-14 tabung gas 1 buah, harga satuan 20.000, jumlah biaya 20.000. Yang ke-15 regulator selang 1 buah, harga satuan 100.000, jumlah biaya 100.000. Yang ke-16 panci 2 buah, harga satuan 75.000, jumlah biaya 150.000. Yang ke-17 serbet 3 buah, harga satuan 15.000, jumlah biaya 45.000. Yang ke-18 gelas 2 buah, harga satuan 10.000, jumlah biaya 20.000. Ke-19 galon 2 buah, harga satuan 5.000, jumlah biaya 10.000. Yang ke-20 tong sampah 1 buah, harga satuan 20.000, jumlah biaya 20.000. Yang ke-21 dinner 1 buah, harga satuan 150.000, jumlah biaya 150.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 2.451.000. Bahan habis pakai. Nama bahan tepung beras 2 kg, harga satuan 8.000, jumlah biaya 16.000. Kedua garam 1 bungkus, harga satuan 4.000, jumlah biaya 4.000. Ketiga coklat batang 1 balok, harga satuan 40.000, jumlah biaya 40.000. Yang keempat daun pandan 1 ikat, harga satuan 2.000, jumlah biaya 2.000. Yang kelima
kelapa parut putih 1 buah, harga satuan 6.000, jumlah biaya 6.000. Yang keenam, styrofoam menengah 1 set, harga satuan 40.000, jumlah biaya 40.000. Yang ketujuh, label atau cetakan merek 100 buah, harga satuan 500 perak, jumlah biaya 50.000. Yang kedelapan, sewa tempat 2 bulan, harga satuan 300.000, jumlah biaya 600.000. Yang kesembilan, kantong plastik 2 pak, harga satuan 15.000, jumlah biaya 30.000. Ke-10, hand glove plastik 1 pak, harga satuan 30.000, jumlah biaya 30.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 818.000. Yang ketiga yaitu bahan lain-lain. Nama bahan, pencarian data di internet 4 jam, harga satuan 4.000, jumlah keseluruhan 16.000. Yang kedua yaitu pembuatan laporan dan pengetikan, jumlah biaya 150.000. Yang ketiga, penggandaan laporan akhir 6 rangkap, harga satuan 10.000, jumlah biaya 60.000. Yang keempat, pena 3 buah, harga satuan 3.000, jumlah biaya 24.000. 5. Buku ekspedisi paper 1 buah, harga satuan 10.000, jumlah biaya 10.000. Yang keenam, kwitansi 4 buah, harga satuan 3.000, jumlah biaya 12.000. Yang ketujuh, flashdisk 1 buah, harga satuan 75.000, jumlah biaya 75.000. Yang kedelapan, spanduk 1 buah, harga satuan 60.000, jumlah biaya 60.000. Yang kesembilan, lampu plus kabel, jumlah biaya 65.000. 10. Konsumsi wirausaha. Konsumsi wirausaha jumlah biaya 150.000. Yang ke-11 yaitu biaya listrik 100.000. Jumlah keseluruhannya yaitu 719.000. Yang keempat yaitu biaya perjalanan. Nama bahan perjalanan, justifikasi anggaran perjalanan, pembelian bahan 4 orang 45 kali, harga satuan 6.000, jumlah biaya 576.000. Baiklah, demikian presentasi hasil diskusi proposal business plan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.